Tahu enggak yang menyerang beliau ada banyak enggak? Banyak sekali, bahkan ribuan. Dari Nusantara ini, dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Nusantara maupun di luar negeri. Terima kasih tetap setia menonton channel Padepokan Macan Kumbang. Semoga panjenengan semuanya diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan hari ini kami akan membuat video tentang Pak Jokowi. Di sini Pak Jokowi desas-desusnya ada yang terkena sakit, belum lagi ada rentetan kasus dan lain-lain. Nanti akan kita kuak sisi gaibnya apa, sebaliknya dalangnya itu apa, maksud dan tujuannya itu apa. Sama-sama kita nanti cari tahu lewat gaibnya. Tapi simak proses mediumisasi yang akan kita lakukan nanti. Kali ini saya ditemani sama Mas Oval. Siap Mas Oval? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap? Siap. Ayo, mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin kita bersihkan tubuhnya Mas Oval. Bersihkan semuanya dari energi negatif, dari jin, setan, assalamualaikum. Semuanya bersihkan semuanya Allah. Bersihkan semuanya. Seluruhnya. Bersihkan semuanya. Saya minta tolong dibantu, ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta tolong dibantu dihadirkan sosok pendamping jin muslim dari Bapak Jokowi. Saya minta yang asli, 100% asli. Tarik apabila ada yang menyusup, menghalang-halangi, otomatis hancur terpental neraka jahanam. Saya minta yang asli, 100% asli. Hadirkan, masukkan jasad mediator semuanya. Ya Allahi fauqa ini. Masukkan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta diprotek. Agari apabila yang masuk berdusta atau masih terbakar pasukannya, anak turunannya. Dan lain sebagainya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok sudah salam? Apa sudah muslim? Sudah. Dari golongan apa ini? Dari golongan jin. Sebelumnya ada di mana? Saya salah satu pendamping yang diutus untuk datang ke sini Tuhan. Mohon maaf sebelumnya kalau memang benar-benar sudah muslim, tolong syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi cuman protek saja karena banyak penyusupnya. Ini punya nama enggak? Saya perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Abdul Karim. Sudah lama mendampingi Pak Jokowi? Sudah lama, sejak saya diutus untuk mendampingi beliau. Nah, ini kan ada desas-desus, ada kabar Pak Jokowi ini kan
sedang tersandung masalah hukum juga. Terus beliau juga katanya lagi sakit. Apa benar? Benar sekali Tuhan. Alhamdulillah. Saat ini kondisi beliau sudah mulai membaik. Dulunya sangat parah sekali. Banyak serangan dari gaib yang datang ke beliau. Berupa santet. Santet. Benar Tuhan. Nah, ini memang kenapa kok banyak yang musuhi beliau? Kan beliau kan sudah lengser, sudah nggak menjabat. Kenapa masih banyak yang menyerang beliau? Banyak sekali alasannya. Karena beliau dulunya adalah seorang pemimpin di negara ini. Dan akan dilanjutkan oleh putranya. Beliau Mas Gibran. Ya. Karena itu banyak dari beberapa orang yang tidak menyukai beliau karena banyak yang sudah diketahui oleh beliau semasa beliau menjadi pemimpin di negara ini. Maksudnya sudah diketahui beliau itu apa yang sudah diketahui apa? Boleh bisa dijelaskan? Di negara ini banyak kekacauan yang ditimbulkan oleh golongan atas. Banyak penyelewengan, banyak korupsi yang ada di negara ini. Dan beliau sudah mengetahui semua orang yang melakukan tindakan itu. Baik di dalam maupun di luar sistem pemerintahan yang beliau jalankan saat itu. Jadi maksudnya dalam jajaran kabinet dari Pak Jokowi saat memimpin itu sudah ada listnya semuanya, siapa-siapa yang benar sekali Tuhan. Jadi kalau ada memang dari kabinetnya yang memang tidak amanah, ada yang korupsi dan lain-lain, beliau sudah tahu. Sudah. Dan dari atas ke bawah semuanya beliau tahu. Dari di belakang layar sebuah kepemimpinan di sistem negara ini juga. Atau disebut mafia-mafia itu. Beliau tahu ya? Benar. Nah, kenapa kok enggak waktu beliau sedang menjabat, waktu mempunyai kedudukan, kok baru sekarang beliau lengser, baru beliau bekerja di balik layar? Karena saat beliau menjadi pemimpin, ada batas-batasan yang tidak bisa dilakukan oleh beliau. Dari mungkin rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu. Beliau saat itu seperti dikengkang. Ya, berarti pergerakannya sebagai orang nomor satu di negara ini, beliau masih dibatasi ya pergerakannya. Benar sekali Tuhan. Dan saat ini beliau sudah terbebas. Beliau bisa memberikan pendapat dan solusi bagi pemimpin saat ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat negara ini lebih baik. Namun untuk menjadikan sebuah negara ini lebih maju, lebih baik, harus ada pengorbanan yang sangat besar sekali. Harus menghancurkan sistem yang sudah puluhan tahun yang sudah dilakukan di negara ini. Seperti sistem demokrasi ini. Karena sistem demokrasi ini hanya memanfaatkan orang penting-penting saja yang terlihat. Namun di belakangnya banyak sekali yang mengekang. Seperti itu. Ya. Anda mungkin sudah paham.
Ya, saya sih nggak terlalu begitu mengikuti, tapi saya melihat bahwa memang di negara ini banyak yang nggak jujur, banyak yang korupsi, banyak yang nggak amanah. Itu kan terlihat semuanya itu. Benar sekali. Saat beliau memimpin, beliau itu hanya dijadikan sebuah pion saja untuk Hmm, digerakkan. hmm, Namun beliau sangat cerdas. hmm, Beliau mengikuti namun juga memahami situasi, hmm, mempelajarinya. Sehingga beliau tahu celah-celah yang mana harus diperbaiki, mana yang harus dihancurkan. hmm, Maka saat ini beliau melakukan tindakan di balik layar, membantu presiden pemimpin saat ini. betul. Iya, makanya kan sering terlihat di televisi maupun di berita juga. Memang sebelum pelantikan memang Bapak Jokowi juga dekat dan mendukung presiden yang saat ini, Pak Prabowo itu. Jadi ada misi tersendiri ya. Ya benar, Hmm, karena beliau Bapak Presiden Prabowo saat ini yang hanya bisa melakukan tindakan-tindakannya sesuai dengan yang diinginkan beliau Bapak Jokowi. hmm, jadi itu salah satu bentuk kasih sayangnya Pak Jokowi ya. Tahu Benar, kalau memang tujuannya Pak Prabowo ini ingin memakmurkan rakyat, membangun negara ini lebih baik, ya sistemnya harus dirubah. Dan untuk merubah sistem itu juga perlu proses ya, seperti itu. benar. Progresnya juga harus menyakitkan untuk rakyatnya juga. Hmm, Namun itu demi kebaikan mereka juga di tahun-tahun kedepannya. Dan tahun depan ini tahun yang akan paling menyakitkan sekali. kenapa? Bisa dibocorkan? Karena saat ini juga dapat diketahui Presiden saat ini melakukan negosiasi dengan negara-negara lain. Hmm, Beliau juga, Presiden Prabowo juga tahu bagaimana harus melakukannya atau tidak. Karena di negara ini banyak orang yang kalangan atas hanya memperdulikan dirinya sendiri, hmm, memperkaya dirinya, menyesarkan rakyat kecil. hmm, Dengan itu, maka presiden saat ini harus menghancurkan sistem itu dengan bekerja sama dengan negara-negara lain. hmm. Ya, ya, ya. Sehingga nantinya orang yang di kalangan atas nanti juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat saat ini. Hmm, jadi kalau saya simpulkan, jadi Pak Prabowo ini bekerja untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan luar, dan sedangkan wakilnya itu fokus ke dalam negeri, seperti itu. Benar, membagi tugas. Hmm, Karena jika tidak melakukan hal seperti itu, nanti akan jadi seperti dulu lagi. Tidak akan ada perubahan di negara ini. iya ya. Makanya kok memang berita dari bulan-bulan kemarin sampai minggu-minggu ini kan banyak sekali tuh. Jadi koruptor-koruptor yang tertangkap. Jadi apa saja yang dikorupsi yang dulunya itu tidak tercium sekarang terkuak dan muncul di pemberitaan. Ya benar. Karena sistem yang digunakan itu sistem terdahulu. Hmm, Orang yang di kalangan atas tetap akan selamat hmm, melalui hukum maupun yang lainnya. Karena mereka yang memegang kunci di negara ini. hmm. Ya memang seperti itu yang saya ketahui ya. Memang di sini memang hanya sementara saja. Nanti booming, setelah itu hilang. Tidak ada Benar. berlanjutannya. Karena diberikan juga banyak di kalangan mereka juga saat ini masih berada di dalam sistem pemerintahan saat ini. Namun tidak akan lama juga akan kelihatan lagi. Hmm, memang itu seperti borok ya yang menjalar ya. Jadi Ya,
memang butuh proses yang panjang untuk menyembuhkan hal itu ya. Iya, namun juga mereka-mereka yang saya sebut jahat, mereka tahu, maka dia khawatir saat ini. Maka mereka juga tidak diam saja. Mereka berulah seperti saat ini. Pasti rakyat sekarang ini sudah tahu kenapa Presiden saat itu, Presiden Jokowi yang sudah tidak lagi menjadi presiden, masih diungkit-ungkit saja. Kenapa tidak dilakukan dahulu? Seperti ijazah palsu saat ini. Ini hanya sebagai peralihan saja agar mereka tetap aman di dalam sistem pemerintah saat ini. Ya, memang ya agak aneh sih, memang kenapa hal itu kan tidak ada fungsinya sama sekali, kan memang jabatannya juga sudah selesai. Dan kenapa kok baru dipermasalahkan sekarang gitu masalah ijazah itu? Iya, itu juga ada alasan tersendiri. Karena saat ini yang menjadi wakil presiden putra beliau, Mas Gibran, itu juga sangat berpengaruh. Karena beliau juga sudah tahu, karena sistem saat ini itu yang melakukan kejahatan itu sudah tertandai. Bagaimana cara mereka orang jahat itu agar tidak terjadi kelanjutan, maka diusahakan bagaimana cara wakil presiden ini tidak menjadi lama memimpin. Ya, silakan diminum dulu, ini ada hidangannya. Selama menonton saya minta tolong disediakan makanan dan minuman yang enak-enak. Allah, silakan dinikmati dulu hidangannya. Terima kasih Tuhan. Ya, Saya minum dulu. Jadi sambil ngobrol ya, jadi memang orang-orang lawannya Pak Jokowi kan juga sudah mengetahui itu, makanya kan proses anaknya Pak Jokowi untuk melaju pun juga dipersulit dengan cara biar gagal gak jadi. Memang mereka juga sudah tahu ada indikasi memang seperti itu ya. Iya benar. Sebenarnya saya sangat geram sekali. Kenapa itu? Karena beliau Bapak Jokowi melakukan ini semua untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingannya beliau sendiri. Ya. Beliau sangat jujur, sangat peduli kepada rakyatnya. Dan Anda mungkin juga tahu, masih banyak orang-orang dari rakyatnya yang masih mencintai beliau, walaupun beliau saat itu dihujat, disalahkan, masih ada. Ya ini sekarang keadaannya Pak Jokowi bagaimana? Alhamdulillah sudah baik Tuhan. Ya, kalau sudah baik berarti kan sebelumnya sakit. Sakit apa? Apa memang benar yang diberitakan itu? Benar, tubuh beliau seperti membengkak, terasa panas dan gatal, terkadang juga sesak. Itu ada apa? Kenapa itu? Ya, seperti santet yang tidak terima. Kalau kamu kan dari gaib juga, ini kan tahu serangannya itu berupa apa? Tanya. Apa? Bisa disebutkan? Seperti paku, tombak, penyakit-penyakit, gatal, masuk semua. Kami sudah menghalangi, namun dengan izin Allah kami tidak bisa menangani
Mungkin ini juga sebagai ujian beliau saat ini agar tetap tenang, tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena beliau nantinya juga masih memiliki peran penting untuk tahun kedepannya untuk membangun negara ini. Itu ya. Dan kamu tahu enggak yang menyerang beliau ada banyak enggak? Banyak sekali, bahkan ribuan. Dari Nusantara ini, dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke. Karena orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan yang bisa mengatur seluruhnya sudah terancam. Mereka menyuruh orang-orang yang mereka anggap pintar bisa melakukan hal santet maupun yang lainnya teluh. Itu baik dari Kalimantan, Sulawesi maupun Papua, di Jawa juga, Sumatera juga. Banyak sekali. Semua dari negara Indonesia ini, bahkan Aceh juga ada. Mereka bersekongkol. Mereka juga memiliki sebuah jaringan besar. Jadi mereka itu sudah merasa karena tidak bisa menghentikan beliau dengan cara yang lewat hukum dan lain-lain, mereka bergerak lewat jalan gaib itu tadi ya. Benar, tujuannya bukan hanya menyakiti tapi membunuh beliau. Ya ini saya bantu, nanti tolong dibantu dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta Sang Hyang Murtahin Nirwana, saya minta tarik seluruh orang-orang yang menyerang beliau beserta seluruh dukun-dukun yang menyerang beliau, seluruhnya, anak cucunya, istrinya, guru-guru gaibnya, murid-muridnya. Saya minta semua khotam-khotamnya, semua benteng-bentengnya, hijab-hijabnya, pagar-pagarnya, saya minta semua dijebol semuanya, seluruh keilmuannya, saya minta semuanya dimusnahkan semuanya. Dimusnahkan semuanya sampai akar-akarnya semuanya. Saya minta yang asli, 100% asli, 9 roh dan 7 sukma, ajalnya, izin hidupnya, roh idofinya, orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Pak Jokowi, beserta seluruh dukun-dukunnya, dukun gaib maupun dukun nyata, semuanya berapapun jumlahnya, saya minta semuanya tarik semua telapak tangan saya. Ya Allah, semuanya, tidak ada yang lari, semuanya tarik lagi semuanya. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sang iya mengalir telapak tangan saya, hancurkan kepalanya, jantungnya, semua pecahkan, semuanya mencair menjadi darah. Allah, semuanya hancur, semuanya. Allah, pecahkan semuanya, dadanya, kepalanya, otak-otaknya pecah berhamburan menjadi darah. Allah, pecahkan semua, tambuskan semua jasadnya, semuanya, semuanya bertulang, semuanya remukkan tulang-tulangnya dari ujung sampai ujung kepala, rambut semuanya. Allah, dilihat ada berapa yang ketarik tadi? Ada 100. Gimana kondisinya? Tulangnya hancur, dadanya pecah. Terima kasih Tuhan sudah mau membantu. Saya cuma bisa membantu seperti ini saja. Semoga bisa mengurangi dan membantu perjuangan beliau sendiri. Saya minta semuanya tolong dilempar ke neraka jahanam, semuanya mereka. Dilempar seluruhnya, bawa ke neraka jahanam. Tidak bisa kembali, semua dikunci. Allah. Silahkan diminum lagi, enggak apa. Ya, terima kasih Tuhan sudah berkenan untuk membantu beliau berjuang walaupun
tidak secara nyata. Ya mungkin itu bantuan kecil. Nah, nanti kalau ada waktu lagi nanti saya undang kembali ya. Terima kasih karena tadi saya nggak tahu apa-apa dan dengan kasih informasi yang sangat bagus sekali tadi tentang perkembangan politik dan kondisi Bapak Jokowi sendiri. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya Tuhan, saya juga sangat berterima kasih sudah datang, diundang ke sini. Sama-sama. Saya hanya mewakili dari pendamping beliau yang lainnya yang memiliki tugas berbeda. Saya yang diutus. Iya, terima kasih. Salam juga untuk yang di sana ya. Ya Tuhan. Silakan kembali. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan semua. Kembalikan semua. Semuanya semua. Ya. Alhamdulillah, ternyata tadi banyak sekali yang disampaikan ya dari pendamping gaibnya Pak Jokowi sendiri. Ternyata memang benar beliau sedang sakit karena banyak orang-orang yang tidak suka. Mungkin yang diinginkan rakyat kan tahunya kan enak saja, tapi nggak tahu perjuangan dan pengorbanan beliau ternyata sampai seperti itu. Ya, intinya hidup di dunia ini hanya sementara. Banyak yang tidak suka daripada yang suka sama kita. Ya tetap memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga ibadahnya, sholatnya, diperbanyak, sedekahnya, itu semuanya untuk benteng. Karena memang di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang dolim, yang melakukan apapun demi tujuannya berhasil. Semoga kita juga selalu diberikan keimanan sama Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan semuanya agar kita terhindar dari golongan-golongan orang-orang yang merusak bumi ini. Ya, mungkin sampai sini saja, nanti kita bertemu di lain kesempatan lagi. Kami undur diri dulu, apabila ada kesalahan, perbuatan, tingkah laku, saya mohon maaf. Dan apabila tadi ada tayangan-tayangan yang kurang berkenan, diambil yang positif-positifnya saja. Ya, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.